Menteri-menteri sekarang istilahnya adik-adik saya berani saya, tapi yang seniman lain tidak akan berani. Dan ini tidak ada. Harusnya komisi 10 barangkali yang bisa. Makanya saya katakan bahwa budaya dan politik. Zamannya Bung Karno, semua budayawan politisi. Ada Nyoto, penyair Nyoto itu, tapi PKI. Sujoyono, Gimbong PKI, Pak Sujoyono. Bapak sendiri modern Indonesia yang saya sangat kagum dengan beliau. Yang pada tahun 37 Pak John sudah bilang mencari corak nasional. Kemudian Usman Ismail dari Les Bumi, politisi dia. Kita terprovokasi oleh Kennedy. Kalau politik itu kotor, maka puisi yang bersikap nonsen. Kennedy itu bohong. Sehingga seolah-olah politisi seniman ini puritan. Baik, jangan ini politik itu kotor. Kamu di puisi saja. Mas Rendra kan juga begitu. Mas Rendra masuk politik langsung disingkirkan dari lembaga ini lembaga. Mas Sumanja perlu dicapin PKI karena dari Moskow gitu. Amit Priyono yang nggak ikut-ikutan hanya karena dari perwira Moskow juga dicap PKI, padahal sangat kapitalis sekali gaya hidupnya. Mas Suman itu pernah saya tegur Sumanja. Mas Suman itu katanya seninya memperjuangkan rakyat, tapi minumnya vodka. Oh, suka mabuk, orang itu suka mabuk semua. Makanya saya jadi rapi. Karena ada. Mas Suman jawab, Lenin itu memperjuangkan rakyat, tapi minumnya juga vodka. Jadi luar biasa. Seniman dulu dengan yang matanya terbuka oleh politik sangat sedikit kan. Dan saya kebetulan dari Allah Ta'ala bisa menulis, kemudian bisa lancar pidato. Yang sering talk show di televisi barangkali cuma saya. Untuk melukis otomatis hanya saya. Ada yang pura-pura gila tiap hari kejo itu, sifat kejo itu, supaya bisa itu jadi maskotnya si Karya saja. Itu malu saya, budayawan kayak gitu. Malu saya. Iya. Jadi ngapain itu belaga gila? Harus masa berani ngomong di depan orang ahli hukum, dia serum hukum. Jangan masuk di tempat sarang hiu kalau di situ. Kecuali kalau spiritual hebat, seperti saya pernah dikasih kesempatan Mas Karni untuk membuka ILC ketika saya habis demo di DPR Umum itu saya kasih nasihat pada adik-adikku yang di DPR bahwa perbuatan Anda telah melukai hati rakyat. Buktikan segera pembangunan gedung yang mereka siap berhenti. Moto itu. Tapi tidak seperti Dan Arswendo itu belagu itu orangnya udah jelek, gembel lagi. Belaga budayawan. Apa pikirannya di situ yang dipentingkan? Punya buku enggak? Ya ada, Arswendo bukunya Senopati Pamungkas di Pak Minggu. Saya nggak apa-apa kata-kata teman namanya demokrasi. Kira-kira itu. Terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Heri sangat puas, jadi agak susah dikerangkakan. Nah mungkin nanti para hadirin bisa memberikan umpan balik, karena menurut saya apa yang tadi disampaikan sebetulnya ada landasannya yang bisa kita ungkapkan. Dari beberapa hal yang saya catat, demokrasi liberal yang ternyata harus dibayar. Kita semua harus membayar itu. Kemudian demokrasi ultraliberal yang tanpa visi, kita berjalan begitu saja. Tadi juga memberikan tekanan bahwa di masa lalu seniman-seniman itu berpolitik. Ada cukup banyak tokoh-tokoh yang tadi saya sampaikan. Itu berbeda dengan yang sekarang berarti ya, yang hanya kalau saya sempat membaca tulisan Pak Adi yang bilang itu bagus saja, membagus di forum-forum budayawan, membagus di forum-forum politik. Nah mungkin kita bisa perdalam diskusi kita. Saya biar agak leluasa mungkin dua dulu.
ladies first ya, perempuan ibu satu, sama belakang. Tadi ada yang ngacung di belakang. Iya Pak, saya Pak. Mas Adi. Kita awali dari ibu yang depan dulu. Baik. Silakan ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sampaikan kedatangan saya kemari kebetulan banyak sekali yang masuk ke hati saya, karena isunya temanya kebetulan kebudayaan. Dan saya dengar juga PPI di sini dengan visi kebudayaan juga. Pertanyaan saya, sejak kapan kesadaran itu timbul? Itu pertama. Yang kedua, keprihatinan saya dengan forum dunia budaya dunia di Bali. Saya baca di koran tadi pagi, mulai awal dan akhir morat-marit perkara kecil. Mungkin yang saya bilang Gusti Allah merasai. Itu persis cermin dari keadaan negeri kita sekarang ini. Kenapa saya katakan itu? Perjalanan kita dari lengsernya Pak Harto, sebelum Pak Harto lengser, pertama kali deklarasi 92 itu saya dengan si budaya. Kenapa waktu itu saya sudah canangkan budaya? Saya melihat politiknya gersang, kering. Seolah kita hanya bicara serba takut dan lain sebagainya. Padahal ada nilai yang sangat tinggi. Dan di mana Pak Harto sendiri masih suka terlibat di dalam Istana Mangkunegaran. Sehingga ini terjadi suatu pertentangan juga di dalam, tapi tidak kelihatan. Yang akhirnya saya harus bicara. Bukan saya dari dalam juga. Kemudian saya terus sampai amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ini untuk Mas Anas. Saya tadi sudah berikan bukti-bukti akurat. Sejak amandemen Undang-Undang Dasar 45, terjadilah pemenggalan semua. Dan akhirnya permainan itu dibangun. Tapi alhamdulillah, saya mendapatkan buku kecil sosialisasi Undang-Undang Dasar 45 dari Nur Wahid. Yang akhirnya saya temukan, Pilpres 2004 tidak sah, karena tidak memenuhi kesepakatan MPR. Jadi ini mengenai SBY. Saya sudah roadshow di semua fraksi, tapi kesulitan rupanya. Yang maju malah DPD ke istana. Pada waktu itu SBY sudah tahu, tapi dia tidak membuka sidang umum MPR. Sudah, akhirnya kita melanjut terus ke 2009 ke 2014. 2009 saya udah warning lagi di Rakyat Merdeka. Ini kalau dilanjutkan tetap dileham. Saya minta amandemen ke 5 menyeluruh. Itu janji SBY. Tidak juga dilaksanakan. Akhirnya keluar ada Senturi, Hambalang, dan sebagainya. Ini ceritanya adalah sebab akibat. Kenapa saya harus datang kemari? Saya ingin menyelesaikan persoalan antara SBY dan Panas. Dua-duanya ini lenyap sudah. Partai Demokrat harus bubar. Dan saya sudah sampaikan ini lengkap tanda terima di fraksi Demokrat juga Gustimo dari Kasunana yang kebetulan Sekjen Keraton Nusantara. Nah kemudian SBY pun dari 64 kementerian sudah saya tembus. Setgap koalisi ini inkonstitusional. Sistem presidensial bukan, parlementer bukan, bikameral juga bukan. Ini negara liar. Akhirnya saya rapat di LBH kemarin dengan lawyer. Ini bukan negara lagi, paguyuban Nusantara. Saya lebur aja itu semua supaya tidak terjadi pertentangan lagi. Nggak ada partai sudah. Dan mungkin dalam waktu dekat, bukan mungkin lagi, kami sudah dikelirkan oleh Dewan Revolusi Pengadil Nusantara.
Kalau kita bicara Nusantara, itu bukan NKRI, itu udah mencakup Thailand, Afrika, sampai Timur Tengah. Karena Timur Tengah juga sampai hari ini gonjang ganjing. Jadi ini kalau kita mayoritas Muslim di Indonesia, buktikan bahwa kita menjadi kiblat dunia.